inovasi ya Bu ya, inovasi yang berguna, karena bagaimanapun kan kita lebih happy, lebih bahagia ketika apa yang kita lakukan itu berguna juga buat orang lain, ya kan Sobat YBHK? Halo Sobat YBHK, bertemu kembali di podcast YBHK episode 34, tema inovasi bersama Sri Prihatini dengan bintang tamu Margareta Kristita, seorang peneliti. Sobat YBHK, Margareta Kristita, alumni SMA Tarsisius Vireta 2002 dan pernah menempuh S1 dan S2 di Universitas Gadjah Mada dan S3 di Universitas Helsinki, Finlandia. Peneliti di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional bidang mikrobiologi. Sobat YBHK, Margareta Kristita juga pernah menerbitkan jurnal ilmiah nasional dan internasional, juga sebagai penulis di beberapa buku dan selalu mengikuti konferensi ilmiah di beberapa negara. Salam semangat YBHK, sukses YBHK, maju bersama. Sobat YBHK, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Selamat pagi Margareta Kristita. Selamat pagi Bu Sri, selamat pagi Sobat YBHK semuanya. Sobat YBHK, untuk pertanyaan kali ini, Margareta Kristita sebagai seorang peneliti, ceritakan dong kepada Sobat YBHK profesi peneliti. Profesi peneliti, terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi profesi peneliti itu adalah saat ini profesi yang saya tekuni dan sangat saya cintai. Adalah sebuah profesi di mana kita melakukan riset atau penelitian terhadap sebuah objek. Kebetulan objek yang saya pilih adalah di bidang mikrobiologi. Jadi sehari-hari saya berurusan atau berkutat dengan mikroba, meliputi bakteri juga jamur, dan saat ini saya lebih fokus ke jamur yang berinteraksi dengan tanaman. Begitu Bu. Waduh, luar biasa ya. Yang diamati tuh yang kecil-kecil. Dulu zamannya sekolah paling benci sama biologi. Susah Betul. banget dengan yang kecil-kecil itu. Margareta Kristita, setelah sekian lamanya bisa bercerita menjadi seorang peneliti itu di mana ya tempat bekerjanya? Iya Bu, Margareta Kristita, dipanggilnya Tita aja deh Bu, panjang. Oke. Iya Iya. Tita. Iya, baik, untuk menjadi peneliti kita bisa bekerja di mana saja, terutama ini kan berkaitan dengan objek yang kita teliti. Untuk saya sebagai peneliti di bidang mikrobiologi dan penelitian saya berkutat pada tadi yang kecil-kecil, mikroba, jamur terutama, saya membutuhkan lab. Jadi saya bekerja di laboratorium khususnya. Setiap hari saya bekerja di laboratorium, tetapi saya juga bekerja di lapangan. Ketika kita mengumpulkan sampel atau mikroba ini, sampel ini kita dapat dari mana? Samplingnya bisa bermacam-macam. Bisa kita dapatkan dari hutan, bisa dapatkan dari tanaman, misalnya tanaman pangan, misalnya bawang, cabai, dan lain-lain tergantung riset kita saat itu. Saya sendiri sebagai peneliti pernah memiliki pengalaman mengambil sampel bakteri dan jamur di hutan, di lokasi bekas lahan tambang, di lokasi tanah pertanian, dan di limbah Jadi tempat bekerjanya macam-macam, tapi peneliti juga bekerja tidak hanya di laboratorium, tidak hanya di lapangan, dan peneliti di bidang lain, misalnya bidang sosial, lapangannya adalah masyarakat. Jadi seorang peneliti itu tidak
harus di laboratorium saja, tetapi juga di lapangan dan di masyarakat. Karena meskipun saya bidang mikrobiologi, tetap saja saya harus memperkenalkan hasil riset saya ke masyarakat melalui namanya diseminasi atau pameran-pameran biasanya, dan melalui tulisan. Nah, di sini kita sebagai peneliti bekerja urutannya dari lapangan, pengambilan sampel, kemudian kita olah di laboratorium, dilakukan penelitian, treatment, perlakuan, hasilnya ditulis dan kita publikasikan. Setelah itu lapangan kita menjadi meja komputer di mana kita bekerja dan konferensi ilmiah di tingkat baik nasional ataupun internasional. Jadi luas sebagai peneliti itu, Bu, begitu. Sobat YBHK, luar biasa yang telah disampaikan oleh Margaretha Christita. Begitu banyak yang dapat dilakukan sebagai seorang peneliti. Selanjutnya nih Margaretha, kira-kira peluang menjadi peneliti itu seperti apa ya? Mungkin aplikasi-aplikasinya atau peluang-peluang lainnya yang bisa Margaretha Christita lakukan, baik di Indonesia atau mungkin di luar negeri. Ini menarik sekali, Bu, masalah peluang. Sebenarnya peluang bekerja menjadi peneliti dan pekerjaan yang lainnya itu sama. Semua siswa, semua mahasiswa yang belum bekerja atau ingin bekerja berpeluang untuk menjadi peneliti. Tapi yaitu kembali minat dan bakat serta kemampuan. Yang pertama pasti harus berminat dulu untuk pekerjaan. Oh, saya suka meneliti. Seorang peneliti itu harus suka mengajukan pertanyaan sebab dan akibat. Misalnya, oh kenapa ya tanaman ini bisa sakit? Apa nih penyebabnya? Bagaimana saya bisa menyembuhkannya? Misalnya bagaimana bentuknya? Bagaimana proses infeksinya? Itu untuk saya, karena yang saya tekuni adalah interaksi jamur penyebab penyakit pada sebuah tanaman. Itu salah satu contohnya. Lalu peluangnya seperti apa? Peluangnya untuk di Indonesia cukup besar. Kita bisa bekerja di beberapa lembaga penelitian. Kalau saya di BRIN, tentu saja lembaga pemerintah. Satu-satunya saat ini di Indonesia hanya ada satu lembaga riset nasional dan inovasi, itu di BRIN. Dan tetapi tidak menutup kemungkinan sobat-sobat juga dapat bekerja atau menjadi periset di dunia swasta di bidang riset obat, misalnya di perusahaan-perusahaan swasta, kemudian bisa menjadi periset di NGO atau LSM, misalnya untuk sosial, untuk konservasi, itu juga banyak di NGO atau LSM, atau menjadi periset juga bisa dilakukan di bidang akademik, misalnya dengan menjadi dosen dan sekaligus peneliti di universitas. Itu untuk peluangnya. Jadi terbuka lebar, luas, dan siapapun bisa untuk mencoba menjadi peneliti. Dan itu dari minat dulu, kemudian peluang, lalu inovasi ya. Jadi karena menjadi peneliti itu tentunya harus inovatif tadi. Jadi memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, kemudian kreatif dan inovatif tentu saja, dan mau berusaha untuk kita mau masuk kemana nih jadi peneliti, lembaga pemerintah kah, ke swasta kah, atau ke NGO, atau menjadi akademisi yang juga peneliti seperti dosen dan peneliti. Luar biasa Sobat YBHK, apa yang telah disampaikan Margaretha Christita semakin membangun kita untuk menjadi peneliti. Itu ternyata banyak sekali yang dapat kita lakukan. Kita tolong dong ceritakan kepada Sobat YBHK nih, serunya menjadi peneliti. Serunya banyak sekali loh, Bu. Selama saya berkarir, saya pernah ditempatkan atau ditugaskan di berbagai wilayah yang berbeda-beda. Misalnya di daerah yang cukup terpencil di pedalaman Sulawesi, pernah juga melakukan riset, dan site risetnya itu di tambang, di pertambangan nikel di pulau kecil di Maluku Utara, di Maluku Utara. Kemudian pernah, dan itu yang di dalam negeri, tapi juga kita tetap bekerjanya di kota, jadi peneliti itu lintas batas. Jadi kita ditempatkan di
hutan, di desa, di kampung, di tambang, di kota juga bisa, termasuk di luar negeri. Jadi untuk ketika saya melanjutkan pendidikan, tentu saja saya memiliki pengalaman serunya melakukan penelitian kolaborasi dengan teman-teman peneliti di luar negeri, di universitas yang lain. Misalnya saya pernah melakukan namanya visiting research, itu pernah melakukan visiting research di Swedia, di Jerman, di terakhir di Belgia, kemudian pernah juga fellowship, untuk itu agak lama fellowship saya di Amerika tahun 2015. Lalu untuk serunya lagi kita kadang konferensi, kalau konferensi atau seminar kita memaparkan hasil penelitian kita nih, jadi untuk membuat teman-teman baik periset ataupun mahasiswa itu tahu dengan apa sih yang kita lakukan, apa sih hasilnya. Nah seperti itu, konferensi seperti itu saya telah banyak lakukan di beberapa negara juga, dan tentu saja serunya membawa nama Indonesia dan memperkenalkan riset saya. Saya pernah konferensi beberapa diantaranya tentu saja di Finlandia, di Estonia, di Jerman pernah, di Prancis, kemudian ya tadi di Amerika juga kami paparan, di Malaysia pernah, Jepang, Cina ya. Luar biasa, Tak. Demikian peneliti itu sangat menyenangkan. Sobat YBHK semakin tergerak ya untuk menjadi peneliti, bisa keliling dunia, bisa mengenal segala bentuk yang ada di dunia, keanekaragaman yang ada di dunia. Luar biasa sekali ya, Tak ya. Tita, tolong dong ceritakan ke Sobat YBHK nih, bagaimana perjalanan menggapai cita-cita sebagai peneliti? Nah ini perjalanannya tentu saja tidak selalu lancar, tetapi saya menikmati setiap langkahnya. Halangan dan rintangannya pasti ada, tetapi saya menyukai setiap detik perjalanan saya. Dari saya lulus SMA di Tarsius Vereta udah happy, saya sudah tahu passion saya untuk bekerja di bidang, waktu dulu belum penelitian, tapi sesuatu di bidang lingkungan hidup atau sumber daya alam. Jadi saya pilih ke kuliah di Fakultas Kehutanan ketika itu. Saya setiap minggu, setiap bulan kuliah lapangan, jalan ke Taman Nasional, eksplorasi, menelusuri berbagai keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia, di beberapa taman nasional, baik di Jawa dan luar Pulau Jawa. Kemudian lanjut S2 lebih spesifik lagi ke bioteknologi, dan itu di situ saya sudah merasa saya suka jalan-jalan ke hutan, tetapi saya lebih suka eksplorasi untuk yang kecil-kecil, yang mikrobiologi tadi gitu. Jadi saya ambil bioteknologi dan lebih kekhususannya ke jamur dan tanaman. Jadi bagi saya itu sangat menyenangkan melihat kita menumbuhkan jamur ya Bu ya, di dalam petri dish itu kita melihat sporanya, kita melihat miselianya tumbuh warna-warni, kemudian melihat bagaimana proses tanaman terinfeksi dan memberikan solusi terhadap sebuah penyakit tanaman, itu bagi saya menyenangkan. Ya, itu perjalanannya pelan-pelan, lalu saya diterima juga di kantor saya yang sekarang di BRIN. Itu sebelumnya di Kementerian Kehutanan, sekarang kan ganti BRIN Ibu karena kebijakan pemerintah, jadi saya ganti masuk ke lembaga riset, dan sekarang fokus saya untuk riset. Jadi ketika S3 saya memang sudah terfokus untuk melakukan riset plant pathology molekuler dan microbiology, jadi lebih ke interaksi fungal atau interaksi jamur penyebab penyakit tanaman. Dan itu ternyata juga sangat luas. Di situ saya tahu berbagai spesies jamur, berbagai spesies tanaman, itu ternyata lebih detail. Semakin kita menyukai, itu tantangannya juga semakin beragam, dan di situ semakin membuat saya senang. Ini perjalanan karir saya harus seperti ini nih Bu. Jadi harus dari yang tadinya besar mengerucut jadi kecil, akhirnya spesialisasi. Saya sekarang sudah fokus untuk meneliti di bidang mikrobiologi, khususnya interaksi jamur dengan tanaman. Tita, Sobat YBHK tuh pengen lebih dalam lagi loh, mengetahui yang Tita bisa lakukan,
berkaitan dengan inovasi sebagai peneliti. Bagaimana Tita? Iya, terima kasih Bu Sri pertanyaannya. Nah, inovasi ini juga merupakan salah satu faktor penting dalam dunia riset atau di bidang penelitian. Jadi, selama menjadi peneliti, kita juga dituntut untuk melakukan inovasi. Inovasinya dapat berupa apa? Banyak Bu, bisa berupa metode. Jadi misalnya penelitian yang lalu kita belum menemukan metode A yang baru nih, kita gali, kita lakukan di laboratorium. Nanti kita sudah pastikan, oh metode ini berhasil, berarti kita berinovasi. Lalu dari metode ini juga bisa menjadi inovasi produk. Misalnya kita menghasilkan sesuatu yang berguna, tetapi hasil dari pemikiran dan produktivitas kita di laboratorium atau selama di lapangannya. Kalau saya mau memperkenalkan nih Bu, saya itu pernah ya, ini tahun lalu saya dan beberapa teman peneliti juga, kami menerbitkan buku, kita menyusun dan menulis buku. Iya. Ini nih, Itu ini kita kan bilang jadi penulis beberapa buku. iya, ya, ini Tak, salah ya. satunya Tolong nih dong Bu. kasih tahu ke sobat YBHK. Betul. Nah, ini nih buku saya judulnya Budidaya Jamur Tiram dengan Media Sabut Kelapa di Minahasa. Tapi saya nggak iklan Bu, nggak jualan. Jadi ini saya punya penelitian di Manado dulu karena saya bergelut di bidang jamur atau fungal, dan salah satu fungal atau jamur kan tidak semuanya penyebab penyakit, tetapi ada juga yang edible alias bisa dimakan. Nah, salah satunya jamur tiram putih. Sebenarnya jamur tiram ini sudah banyak dikomersilkan, tetapi di sini saya membuat inovasi untuk menumbuhkannya itu medianya atau backlognya itu dari sabut kelapa. Jadi kami mencoba di laboratorium untuk menumbuhkan jamur tiram putih ini di sabut kelapa. Kalau biasanya kan di serbuk gergaji atau dia tumbuh alami di pohon. Nah, kita gunakan sabut kelapa. Kenapa sabut kelapa? Karena di Manado itu kan terkenal kota nyur melambai. Nah, limbah sabut kelapa di Manado itu banyak, dan waktu kami menjadi peneliti di sana itu di-challenge atau ditantang sama dulu atasan kami, coba dong bikin inovasi sesuatu yang bisa meminimalkan jumlah sabut kelapa yang ada di sekitar kita. Lalu dengan pengalaman bahwa sabut kelapa itu kan memiliki zat-zat yang dapat digunakan jamur sebagai nutrisi pertumbuhannya, kita gunakan sebagai media tumbuh jamur. Akhirnya kami melakukan uji coba di laboratorium beberapa waktu, tidak sebentar tentunya, 1-2 tahun, lalu sudah berhasil panen secara konsisten. Kita uji coba ke masyarakat, kita minta masyarakat menerima inovasi kita atau tidak dengan membuat kelompok tani yang menanam jamur itu sebagai kegiatan utamanya, terutama kelompok tani ibu-ibu. Sampai sekarang masih ada di Sulawesi Utara. Nah, dari sini ini kita bisa meningkatkan juga ekonomi pendapatan kelompok itu tadi kan. Jamur kemudian dipanen, ada yang diolah atau ada yang mentah, ini dijual. Jadi yang tadinya mungkin pendapatannya 0 bisa berjualan jamur dan bisa meningkat sedikit demi sedikit. Itu menimbulkan sebuah kepuasan yang teramat sangat bagi kami tim penelitinya ini, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita olah itu menjadi sesuatu yang bernilai guna untuk masyarakat. Nah, akhirnya pengalaman ini kami tuliskan di buku, dan ini buku ini dilengkapi juga, ini ibu-ibu yang nulis, ini ibu-ibunya bikin masakan ala Minahasa kayak gitu, kita masukkan. Jadi di sini ada cara bertanamnya, sekaligus buku resepnya, sekaligus kalau mau usaha bisnis jamur pakai media sabut kelapa itu modalnya berapa itu ada. Jadi ini salah satu buku yang kami tulis tim peneliti jamur di Manado dulu ini. Kemudian ya itu inovasi ya Bu ya, inovasi yang berguna, karena bagaimanapun kan kita lebih happy, lebih bahagia ketika apa yang kita lakukan itu berguna juga buat orang lain, ya kan Sobat YBHK? Ya, Sobat YBHK, sebagai peneliti ternyata Margareta Christita juga bisa membuka peluang sehingga meningkatkan ekonomi, salah satunya ibu-ibu di Minahasa. Selain buku tentang jamur, ada beberapa buku yang masih
Tita akan ceritakan. Sobat YBHK, jangan kemana-mana, tetap di podcast YBHK. Tita bisa bercerita tentang buku lebih ke inovasinya ya. Iya, kalau ini yang satu ini buku yang kami tulis juga ketika saya sekolah di Finlandia. Kebetulan waktu di Finlandia saya menjadi wakil PPI Finlandia atau wakil Perhimpunan Pelajar Indonesia di Finlandia. Jadi waktu itu saya berinovasi dengan teman-teman peneliti, khususnya yang PhD dan postdoc atau S3 dan postdoc, untuk membukukan pengalaman mereka selama melakukan riset di negara lain. Jadi kita kan sebagai peneliti punya acuan, oh penelitian di Indonesia seperti ini, di negara lain seperti ini. Nah di buku ini kami menuliskan riset di Finlandia itu seperti apa. Karena banyak juga nih, saya selalu ditanya bagaimana sih rasanya riset di negara orang, khususnya di Finlandia, atau bagaimana caranya mendapatkan diterima di sekolah atau di universitas di Finlandia. Nah, di buku ini kami berusaha menjawabnya. Jadi saya membukukan pengalaman saya dan teman-teman mengenai riset di Finlandia, suka dukanya, prosesnya, capaiannya. Ya, sebuah buku kecil tapi saya cukup happy dengan buku ini. Dan untuk buku lainnya saya tidak bawa, tapi salah satunya buku pertama saya itu tahun 2014 itu untuk Kiprah Kehutanan Sulawesi Utara 50 tahun beserta ditulis bersama dengan pemerintah daerah di Sulawesi Utara. Lalu buku lainnya saat ini sedang naik cetak juga ada book chapter, international book chapter bersama peneliti di University of Helsinki dan beberapa universitas di Finlandia. Itu tapi ilmiah sekali tentang forest microbiology, judulnya Forest Microbiology, dan saya mengisi salah satu chapternya. Dan buku lain sedang naik cetak sudah, tapi saya belum terima bukunya. Itu keanekaragaman makroskopis fungal atau keanekaragaman jamur makroskopis di Arboretum Kawanua di Manado. Itu bisa untuk buku panduan identifikasi jamur. Jadi misalnya nih jalan-jalan mau jalan-jalan ke lapangan, ada jamur lucu, bentuknya lucu, cantik, warna-warni, bisa nggak dipetik? Itu beracun nggak? Kan jamur kan macam-macam. Ya, jadi nah ini tadi terkait dengan peluang. Kalau mau jadi peneliti di bidang perjamuran atau mikrobiologi di Indonesia masih sangat terbuka karena belum juga terlalu banyak, dan itu kan masih sangat banyak bidang yang bisa diambil spesifikasinya atau spesialisasinya begitu, Bu. Ya, Sobat YBHK, demikianlah bincang-bincang seru tapi santai di podcast YBHK, seorang peneliti yang masih jarang di Indonesia, tetapi kita harapkan dengan adanya podcast YBHK ini membangun kembali adik-adik kelas kita ya Tita ya. Pasti dong. Untuk menjadi peneliti, apalagi yang telah disampaikan Tita itu benar-benar mendetail sekali. Dari mulai dia masuk ke jurusan apa yang harus dia ambil sampai dia berkarir selama 20 tahun ini. Demikianlah podcast YBHK. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Sukses YBHK.